Pagi hari itu, semua prajurit dari Kasultanan Demak sudah bersiap di posisinya masing-masing. Di sapit kanan pasukan, Panji Kertopati berjalan maju ketika melihat Tumenggung Gagak Anabrang menuju ke arahnya. Kalau nanti aku tidak mampu melawan Senopati Pengapit pasukan Panarukan, kau ambil alih lawanku. Lawan dia bersama 6 atau 7 orang prajurit, kata Tumenggung Gagak Anabrang. Baik itu Tumenggung, kata Ki Panji Kertopati. Tidak jauh dari tempat itu, di induk pasukan, Tumenggung Suronoto memanggil seorang perwira Wirotamtomo, yaitu Ki Ronggo Pitekso. Ki Ronggo, kau tetap berada di induk pasukan bersamaku. Selama aku masih berada di samping Kanjeng Sultan, kau nanti yang akan mengawasi gerakan pasukan induk lawan. Kalau kau melihat Senopati Agung pasukan Panarukan sudah turun ke pertempuran, segera kau beritahu aku, kata Tumenggung Suronoto. Baik itu Tumenggung, kata Ki Ronggo Pitekso. Jangan lupa, nanti prajurit Wirotamtomo berada di belakang prajurit Wirobrojo dan Wiroradyo. Sendika dawuh Ki Tumenggung. Setelah itu, Ki Ronggo Pitekso berjalan menuju ke depan, memberikan pengarahan kepada para lurah Wirotamtomo. Kemudian dipilihnya beberapa lurah prajurit dan beberapa prajurit lainnya untuk dipersiapkan menahan serangan Senopati Agung dari Panarukan. Kanjeng Sultan mengedarkan pandangannya, dan ketika semua prajurit sudah terlihat siap, maka Tumenggung Gajah Birowo diperintahkan untuk menabuh bende untuk yang pertama kalinya. Tidak lama kemudian, seorang prajurit telah menabuh sebuah bende, lalu disusul dengan meluncurnya sebuah panah sendaren ke udara. Dan kini terdengarlah gaung suara panah anak sendaren yang dapat didengar oleh seluruh pasukan Demak. Tidak lama kemudian, berdatanganlah para Tumenggung untuk menghadap dan siap menerima perintah dari Senopati Agung pasukan Demak. Para Tumenggung, apakah kalian sudah siap? Tanya Senopati Agung. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, semua prajurit sudah siap untuk berangkat, kata Tumenggung Palangnegoro yang berada di depan Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan Trenggono kemudian menganggukkan kepalanya, dan kini terdengarlah suara bende untuk yang kedua kalinya, disusul dengan gaung suara panah sendaren. Senopati Agung kemudian dengan tangkasnya naik ke atas punggung kuda yang gagah, dan di belakangnya telah siap seorang prajurit Wirotamtomo yang membawa songsong dari Kasultanan Demak Bintoro. Tumenggung Suropati sebagai Senopati Pengapit segera maju ke sapit kiri, sedangkan Tumenggung Gagak Anabrang yang juga menjadi Senopati Pengapit juga segera maju menuju ke sapit kanan. Kemudian mereka diikuti oleh para tumenggung lainnya yang berpencar kembali menuju ke kesatuannya masing-masing. Sesaat kemudian terdengarlah suara bende untuk yang ketiga kalinya, dan terdengar pula suara gaung panah sendaren yang menggema di angkasa. Kini mulailah pasukan Demak segelar sepapan bergerak menuju ke timur untuk menggempur Panarukan. Berderap langkah para prajurit Wirawarostra yang bersenjatakan panah dan sebagian lagi membawa perisai. Mereka berada di barisan paling depan. Kemudian di belakangnya berjalan pasukan Wiroradyo dan Wiromanggolo yang dilapis oleh pasukan khusus yang mempunyai kemampuan perorangan yang tinggi. Pasukan Wiroyudo yang dibagi menjadi 2 kelompok besar pasukan penggempur kesatuan Wiropati dan juga pasukan Noropati. Di tengah riuh reduh para pasukan, Senopati Agung Kesultanan Demak duduk di atas punggung kuda
diapit oleh Tumenggung yang bertubuh tinggi besar, Tumenggung Gajah Birowo, dan juga Tumenggung Suronoto. Di sekelilingnya bertebaran ratusan prajurit Wiro Tamtomo sebagai prajurit pengawal Sultan lapis pertama dan prajurit Wirobrojo sebagai lapis yang kedua. Di dekatnya berkibar pula bendera Gula Kelapa, bendera dari Kesultanan Demak Bintoro yang berwarna merah dan putih. Bendera itu dijaga oleh puluhan prajurit Wiro Tamtomo. Di barisan paling belakang, pasukan berkuda Wiro Tronggoseto juga telah menjalankan kudanya berjalan maju ke depan. Mereka pun bersiap setiap saat Senopati Agung dapat memerintahkan mereka untuk menyerbu garis benturan kedua pasukan. Semua pasukan telah bergerak ke timur dengan kesiagaan penuh. Bendera mereka pun telah bergerak maju dan berkibar dengan megahnya. Gerak maju dari bendera yang berkibar telah terlihat oleh Tumenggung Siong Laut yang berada di atas perahu tidak jauh dari pesisir. Kemudian ia pun juga memerintahkan semua perahu untuk bergerak maju membayangi gerak pasukan yang berjalan di darat. Sesaat kemudian, sauh pemberat telah diangkat naik, dan para prajurit kemudian mulai mendayung sehingga perahu itu melaju ke arah timur. Tumenggung Siong Laut melihat agak jauh di sebelah kanannya perahu yang ditumpangi oleh Ki Panji Sokoyono, dan di sebelah kirinya sebuah perahu yang ditumpangi oleh Ki Ronggo Prawiro. Di sepanjang garis pantai, semua perahu pasukan laut Jolopati bergerak perlahan. Mereka membayangi gerak maju dari pasukan Demak yang sedang berjalan di pesisir pantai. Sementara itu, di sepanjang garis lintas kedua pasukan, beberapa kali terdengar suara panah sendaren yang sudah terlontar ke udara. Beberapa prajurit sandi dari Panarukan yang mendengar suara panah sendaren dari arah pasukan Demak segera melontarkan panah sendaren yang kemudian diteruskan oleh prajurit sandi lainnya, sehingga suara panah sendaren itu dapat terdengar dari dalam benteng kota Panarukan. Di dalam kota Panarukan, Tumenggung Jayorono bersama dengan Bupati Panarukan dan kedua senopati pengapit serta Ki Kebolajer telah bersiap-siap untuk menggerakkan prajurit Panarukan dan Blambangan, dibantu sebagian prajurit dari daerah Wengker dan Gelang-Gelang untuk menyongsong kedatangan pasukan Demak Bintoro. Pasukan Demak telah bergerak maju. Pasukan kita nanti akan menggunakan gelar perang Cokrobiwo, kata Tumenggung Jayorono. Gelar perang Cokrobiwo, tanya Menak Alit. Ya, Cokrobiwo. Kita mempunyai beberapa gigi tajam di sisi cakra, kata Tumenggung Jayorono. Apakah saya masih tetap berada di sayap kanan? Tanya Surokalong yang berkumis sekepal dan berpakaian serba hitam. Iya, Surokalong. Kau tetap sebagai senopati pengapit di sayap kanan, sedang Menak Alit tetap berada di sayap kiri, kata Tumenggung Jayorono. Baik, Tumenggung, nanti akan kubunuh yang menjadi senopati pengapit di sayap kanan pasukan Demak, kata Menak Alit. Baik, buktikan kemampuanmu, Menak Alit, kata Tumenggung Jayorono. Menak Alit menggeram, tetapi ia bertekad untuk membuktikan kemampuannya dalam membunuh lawannya dengan senjata andalannya, sepasang pedang rangkap. Kebolajer, kata Tumenggung Jayorono selanjutnya. Iya, Ki Tumenggung, kata Kebolajer. Nanti kau akan bertindak sebagai gerigi cakra di sayap kanan. Kau bantu Surokalong membunuh lawannya. Kalau melawan kalian berdua, tidak ada sepenginan senopati pengapit di sayap kiri pasukan Demak pasti sudah mati, kata Ki Tumenggung. Baik, Ki Tumenggung, kata Kebolajer. Lembu Ireng, Tumenggung Jayorono memanggil seseorang yang sedang berdiri di dekatnya
sambil memegang landaian sebuah tombak bercabang 3, sebuah trisulo pemberian gurunya. "Iya Ki Tumenggung," jawab Lembu Ireng mendekat dengan landaian trisulo kesayangannya masih dipegang dengan erat. "Kau nanti berada di sayap kiri. Kau bantu Menak Alit untuk membunuh senopati pengapit sayap kanan Kesultanan Demak," kata Tumenggung Jayorono. "Baik Ki Tumenggung," kata Lembu Ireng. Menak Alit menaikkan alisnya, wajahnya terlihat tidak begitu senang mendengar perkataan dari Tumenggung Jayorono. "Ki Tumenggung meremehkan kemampuanku. Sebelum Lembu Ireng datang membantuku, senopati Demak itu pasti sudah dapat kubunuh," kata Menak Alit dalam hatinya sambil meradap pedang rangkapnya. Tumenggung Jayorono kemudian melangkah mendekati Kanjeng Bupati yang berdiri di dekatnya. "Kanjeng Bupati, sebaiknya Kanjeng Bupati tetap berada di barisan belakang. Nanti saya sendiri yang akan melawan Trenggono 1 lawan 1, kata Tumenggung Jayorono. "Baiklah Ki Tumenggung," kata Kanjeng Bupati. "Menak Alit, perintahkan semua pasukan Panarukan untuk berangkat sekarang. Kita tunggu pasukan Demak di Bulak sebelah barat benteng yang tidak jauh dari pesisir," kata Tumenggung Jayorono. Sesaat kemudian, seorang prajurit Panarukan melepaskan sebuah panah sendaren. Sekejap kemudian, suara gaung panah sendaren telah terdengar di dalam benteng. Dan segera, para prajurit Panarukan mulai keluar dari benteng kota. Mereka berlari menuju ke sebuah bulak yang terletak di sebelah barat benteng. Dengan cepat, ribuan prajurit itu telah keluar dari pintu gerbang. Mereka kemudian berkelompok menuju ke sebuah bulak yang luas, sebuah lapangan yang jarang terdapat pepohonan. "Pasukan panah dan perisai berada di depan, cepat!" teriak Menak Alit, dan segera para prajurit yang bersenjatakan panah maupun prajurit yang membawa perisai berlari-lari menuju barisan terdepan. Ketika semua prajurit Panarukan sudah bersiap di lapangan, seorang penghubung melaporkan kepada Tumenggung Jayorono bahwa perahu-perahu pasukan Demak sudah berada di arah utara, tidak jauh dari pasukan Panarukan. "Tumenggung Siung Laut sudah berada di sini. Berarti sebentar lagi pasukan Demak akan tiba di bulak ini. Menak Alit, kau ke sayap kiri bersama Lembu Ireng. Kau Surokalong ke sayap kanan bersama Kebo Lajer. Dan sekarang, Menak Alit, kau bentuk barisan berupa gelar Cakrabiwo. Sekarang," kata Tumenggung Jayorono. Dengan cepat, mereka pun berpencar. Menak Alit maju ke barisan paling depan dengan membawa sebuah bendera. Setelah sampai di depan pasukan Panarukan, maka diputarnya bendera itu ke kiri 2 kali dan ke kanan 2 kali. Tanda itu merupakan isyarat pembentukan gelar Cokrobyuho. Sesaat kemudian, beberapa kelompok prajurit bergerak untuk membuat gelar perang Cokrobyuho, sebuah gelar perang yang mempunyai beberapa gerigi tajam di sampingnya. Tidak lama berselang, pasukan Panarukan telah sepenuhnya berada di dalam gelar yang kuat. Para prajurit kini telah siap dengan senjatanya menunggu kedatangan pasukan lawan. Ribuan prajurit dari Panarukan, Blambangan, Wengker, dan Gelang-Gelang kini telah mencabut senjatanya dan menggenggam hulu pedangnya semakin erat. Surokalong pun juga telah bersiap sepenuhnya untuk menghadapi senopati pengapit Demak. Senjata pusakanya yang berupa sebuah tali sebesar ibu jari kaki telah dilolos dari ikat pinggangnya, dan tidak lama kemudian terdengar suara anak panah sendaren yang dilepaskan oleh petugas Sandi Panarukan yang menandakan bahwa mereka telah melihat gerakan pasukan Demak telah berada di depan mereka. "Sebentar lagi mereka akan berbenturan di bulak ini," kata seorang prajurit Sandi kepada seorang temannya. "Iya, kita menyingkir dulu. Mereka akan lewat di tempat ini,"
kata temannya yang telah melepaskan panah Sendaren. Kemudian kedua prajurit Sandi Panaruan itu berlari menyingkir dari tempat itu. Mereka berpindah ke tempat yang lebih aman, agak jauh dari benturan kedua pasukan yang sudah saling berhadapan. Tidak berapa lama, pasukan Demak terlihat memasuki sebuah tanah lapang yang luas. Kemudian pasukan itu pun bergerak menyebar, melebar ke samping, memenuhi sebagian sisi Bulak sebelah barat. Dari kejauhan di arah sebelah timur, para prajurit Demak telah melihat sebuah barisan memanjang. Itulah pasukan dari Panaruan yang telah memenuhi lebar seluruh tanah lapang itu. Beberapa prajurit telah mencabut senjatanya. Sebuah pedang pendek kemudian diikuti oleh para prajurit lainnya. Sedangkan prajurit yang bersenjatakan panah di tangan kirinya telah memegang sebuah busur dan tangan kanannya telah memegang sebuah anak panah. Para prajurit Wiro Radio yang bersenjatakan tombak pun juga telah merundukkan tombaknya dan landaiannya pun telah digenggam dengan semakin erat. Pasukan Demak terus bergerak melangkah ke depan. Semua prajurit dari berbagai kesatuan telah bersiap sepenuhnya. Mereka kini akan bertempur melawan pasukan Panaruan. Di sapit kiri, Senopati Pengapit yaitu Tumenggung Suropati didukung oleh Tumenggung Palangnegoro dari kesatuan Wiroyudo terus melangkah maju. Keduanya kini telah menggenggam pedang pendeknya dengan semakin erat. Di induk pasukan, Tumenggung Suronoto melihat Kironggo Pitekso juga telah mengatur para prajurit untuk menempati posisi gelar sapit urang. Dan ketika pasukan Panaruan semakin dekat, maka Kironggo Pitekso pun kemudian mencabut pedang pendeknya. Di sapit kanan, Senopati Pengapit yaitu Tumenggung Gagak Anabrang yang memegang sebuah pedang pendek telah melangkah maju. Di belakangnya berjalan Tumenggung Ronopati dari kesatuan Wiro Radio. Tumenggung Ronopati memegang landaian tombaknya semakin erat. Ia bersiap untuk menghadapi senjata lawan, tetapi ia percaya landaian tombaknya yang terbuat dari kayu nogosari adalah sebuah landaian yang kuat. Jarak kedua pasukan kini semakin dekat, dan ketika jarak keduanya telah dapat dijangkau oleh lontaran anak panah, maka pada waktu yang hampir bersamaan dari kedua pasukan telah meluncur berpuluh-puluh anak panah yang dilontarkan ke arah lawan. Kedua pasukan terus bergerak semakin mendekat. Beberapa orang telah terluka terkena anak panah yang menyusup di sela-sela beberapa perisai yang terpasang di depan barisan. Bukan hanya prajurit yang di depan saja yang menerima hujan panah, tetapi prajurit yang berjalan agak di belakang pun tak luput juga dari patukan anak panah. Sebuah anak panah dengan kerasnya melesat ke atas, lalu dengan cepatnya menukik ke bawah, dan tanpa diduga mampu mematuk pundak yang tidak terlindungi. Ketika pasukan lawan semakin dekat dan jarak kedua pasukan tinggal 10 langkah, maka mereka pun mengganti busurnya dengan pedang yang tergantung di lambungnya. Prajurit Wirowarostro kemudian mencabut pedang yang tergantung di pinggangnya, dan kini mereka bersiap untuk menghadapi lawan secara satu persatu. Sesaat kemudian, ujung kedua pasukan pun kini telah bertemu. Prajurit Panaruan telah mulai bertempur melawan pasukan Demak yang berada di barisan paling depan, yaitu prajurit Wirowarostro, Wiro Radio, dan juga Wiromanggolo. Peperangan antara pasukan Demak melawan pasukan Panaruan berlangsung dengan sengit. Beberapa orang kini telah menjadi korban sabetan pedang atau tusukan tombak pada benturan yang pertama. Ratusan prajurit Panaruan telah berhasil menyusup maju ke tengah melewati penjagaan prajurit Wiromanggolo, Wirowarostro maupun Wiro Radio. Tetapi prajurit Panaruan telah terbentur oleh ketangguhan prajurit Wiropati dan prajurit Noropati
yang berada agak di dalam. Beberapa saat setelah benturan yang pertama, korban yang jatuh semakin banyak. Suara benturan senjata diselingi teriak kemenangan bercampur dengan keluh kesakitan dari prajurit yang terluka. Semakin lama, para prajurit Demak semakin mendesak mundur pasukan Panarukan. Jumlah prajurit Demak yang lebih banyak menyebabkan seorang prajurit Panarukan kadang-kadang harus berhadapan dengan dua orang lawan. Di sayap kiri pasukan Panarukan, Menak Alit yang sudah menggenggam pedang rangkapnya melompat ke depan mencari senopati pengapit lawan. Kemudian dilihatnya adalah seorang yang sedang berdiri menunggunya dengan sebuah pedang pendek di tangannya. "Woi, aku Menak Alit. Apakah kau yang menjadi senopati pengapit pasukan Demak?" tanya Menak Alit. "Ya, aku Gagak Anabrang. Akulah senopati pengapit pasukan Demak, Menak Alit," kata Tumenggung Gagak Anabrang. "Bagus, Gagak Anabrang. Hari ini hanya namamu saja yang bisa pulang ke Demak," kata Menak Alit. Tumenggung Gagak Anabrang tidak menjawab, tetapi ia bersiap sepenuhnya untuk menghadapi permainan pedang rangkap dari Menak Alit. Sesaat kemudian, Menak Alit telah dengan cepat melompat maju. Pedang rangkapnya berkelebat mengancam leher dari Gagak Anabrang. Tetapi yang diserang adalah Tumenggung Gagak Anabrang, salah seorang tumenggung agul-agul Kesultanan Demak yang mempunyai kesaktian yang tinggi. Tumenggung Gagak Anabrang melangkah mundur, tetapi sesaat kemudian pedangnya dengan cepat menusuk perut lawannya. Menak Alit menggeser tubuhnya ke samping sehingga pedang Tumenggung Gagak Anabrang tidak mampu menyentuhnya. Beberapa saat kemudian, keduanya telah terlibat dalam sebuah pertarungan yang sengit satu lawan satu. Di induk pasukan Demak, Ki Ronggo Pitekso memimpin prajuritnya mendesak maju ke depan. Pandangannya mencari senopati agung dari pihak lawan yang saat ini masih berada di tengah-tengah pasukan Panarukan. Ki Ronggo Pitekso menggerakkan pedangnya seperti baling-baling mendesak lawannya mundur, tetapi kemudian datang seorang prajurit Panarukan yang membantu kawannya sehingga gerak maju Ki Ronggo telah tertahan karena harus melawan dua orang prajurit. Di belakangnya Tumenggung Suronoto yang berdiri di samping kuda Senopati Agung melihat pasukan Demak yang berjumlah lebih banyak perlahan-lahan dapat sedikit mendesak lawannya untuk mundur beberapa langkah. Pertempuran kedua pasukan itu pun menjadi semakin sengit. Prajurit Demak tidak dapat didesak mundur oleh pasukan Panarukan. Bahkan karena jumlah prajurit yang lebih banyak, maka di beberapa titik pertempuran mereka malah bisa mendesak pasukan Panarukan untuk mundur beberapa langkah. Pasukan penggempur Wiropati yang didukung oleh pasukan Noropati mulai bergerak maju ke garis benturan yang terdepan. Mereka pun kini mampu mendesak pasukan Panarukan untuk sedikit mundur ke arah kota. Kemampuan perorangan yang tinggi dari pasukan khusus itu mampu merubah garis pertempuran sehingga bergeser sedikit ke arah timur. Gerak maju para prajurit Demak dari kesatuan Wiro Manggolo, Wiro Radio, Wiro Warostro, ditambah prajurit dari kesatuan Wiropati dan prajurit Noropati tidak dapat ditahan lagi. Perlahan-lahan mereka mulai mendesak mundur pasukan gabungan dari Panarukan. Gelar sapit urang yang dipakai oleh Senopati Agung telah mampu menjepit pasukan Panarukan yang diperkuat oleh ribuan prajurit dari Kadipaten Blambangan, Wengker dan dari Gelang-Gelang. Pasukan Panarukan kini berusaha bertahan dari gempuran pasukan Demak. Dengan sekuat tenaga, mereka menggerakkan senjatanya untuk menahan serangan lawan yang menang pengalaman serta menang dalam jumlah prajurit. Suara beradunya dua buah senjata terdengar nyaring. Kadang-kadang diselingi teriakan kesakitan bercampur dengan teriakan kekecewaan maupun teriakan kemenangan. Di beberapa tempat berserakan puluhan anak panah,
landean yang patah, pedang yang sudah tidak utuh lagi, atau sebuah perisai yang sudah terlempar dari tangan pemiliknya. Di daerah Sapit kiri pasukan Demak, Senopati Pengapit yaitu Tumenggung Suropati memimpin beberapa orang prajurit Demak dan berhasil mendesak mundur pasukan Panarukan. Tetapi ia terpaksa menghentikan gerak majunya karena di depannya telah berdiri seorang yang mempunyai kumis sekepal. Ia memakai pakaian serba hitam, memakai ikat kepala hitam, baju hitam, celana longgar warna hitam, memegang sebuah tali yang panjangnya lebih dari sedepa dan berukuran ibu jari kaki. "Aku Surokalong dari Wengker. Apakah kau Senopati Demak?" "Siapa namamu, Senopati?" tanya Surokalong dengan suaranya yang berat. "Aku Senopati Pengapit Tumenggung Suropati," jawabnya. "Akulah lawanmu. Serang aku, Senopati," kata Surokalong yang berkumis sekepal sambil menimang-nimang talinya. Tumenggung Suropati tidak menjawab, tetapi dengan cepat ia melompat satu lompatan ke depan. Pedang pendek Tumenggung Suropati kini berkelebat cepat mengancam dada lawannya. Tetapi ia menjadi terkejut ketika tali yang dipegang lawannya kini telah membelit pedang pendeknya. Dan ketika Surokalong menggerakkan tangannya, dengan sekali sentakan sendal pancing tanpa dapat dicegah, pedangnya pun kini telah terpelintir, terpuntir keras dan berputar sehingga terlepas dari genggaman tangannya. Tumenggung Suropati sangat terkejut. Kekuatan telapak tangannya ternyata tidak mampu mempertahankan hulu pedangnya yang terputar dengan keras. Surokalong tertawa pendek melihat pedang Senopati Demak itu runtuh ke tanah. Hati Tumenggung Suropati tergetar keras. Jantungnya berdebar dengan kencang. Ia tidak mampu mempertahankan satu-satunya senjata yang ada padanya. Pedangnya kini telah terlepas pada benturan yang pertama. Sambil tertawa keras, Surokalong maju selangkah. Tangannya masih memegang kedua ujung tali pusakanya. Dengan cepat, Tumenggung Suropati melompat mundur ke belakang, tetapi Surokalong yang berpakaian serba hitam tidak melepaskannya. Ia pun melompat ke depan memburu perwira Demak yang sudah tidak bersenjata itu lagi. Tetapi langkahnya terhenti ketika di depannya 4 buah tombak prajurit dari Kesatuan Wiroradyo menunduk mengancam dadanya. Tumenggung Suropati pun dengan cepat segera melangkah mundur, sehingga ia kini telah berada di dalam lindungan para prajurit Demak. "Pakai tombak ini, Ki Tumenggung," kata seorang prajurit dari pasukan Wiroradyo sambil memberikan sebatang tombak kepada Tumenggung Suropati. "Terima kasih," kata Tumenggung Suropati yang segera menyambut tombak yang diberikan itu. Lalu landean tombak itu pun segera digenggamnya dengan kedua belah tangannya. Sedangkan prajurit itu kemudian mencabut senjatanya yang lain, sebuah pedang pendek yang masih tergantung di lambungnya. Dengan bersenjatakan sebuah tombak, Tumenggung Suropati kembali melangkah maju ke depan untuk menghadapi Surokalong. Dengan cepat dijulurkannya landean tombak itu menyerang dada, lalu disambut oleh Surokalong dengan sabetan talinya. Dengan menggenggam landean yang ukurannya lebih panjang dari senjata lawannya, keadaan Tumenggung Suropati sekarang berada di atas angin. Tidak mudah bagi senjata lawannya untuk mendekat dan membeli tombak yang telah dipegang oleh Tumenggung Suropati dengan kedua belah tangannya. Perlahan-lahan Tumenggung Suropati mampu mendesak Surokalong. Permainan tombaknya pun tidak mengecewakan. Kedua tangannya memegang landean dan ujung tombaknya kini mampu menari seperti seekor lebah yang terbang mengelilingi tubuh lawannya. Bukan hanya ujungnya saja, pangkal tombaknya pun kini tiba-tiba telah menyerang mata lawannya sehingga Surokalong pun terpaksa melompat mundur ke belakang.
Dua orang senopati pengapit di sapit kanan dan di sapit kiri pasukan Demak telah bertempur dengan sengitnya. Sedangkan sebagai ekor gelar sapit urang, tidak jauh dari pesisir Panarukan, 28 buah perahu armada Demak dari pasukan Laut Jolopati yang dipandegani oleh Tumenggung Siong Laut bersiap menunggu perintah untuk turun ke darat menggempur pasukan Panarukan dari arah utara. Sementara itu, di induk pasukan Demak, Kanjeng Sultan Trenggono yang duduk di atas punggung kuda didampingi oleh Tumenggung Kacabirowo dan Tumenggung Suronoto serta dikelilingi oleh puluhan prajurit Wirotamtomo dan Wirobrojo mengedarkan pandangannya berkeliling melihat jalannya pertempuran yang agak berat sebelah. Beberapa langkah di belakang Kanjeng Sultan berkibar sebuah bendera gula kelapa berukuran sangat besar. Bendera itu dijaga oleh puluhan prajurit Wirotamtomo sedang berkibar megah tertiup oleh angin laut. Pasukan Demak yang segelar sepapan serta dibantu oleh ribuan prajurit dari Merangkulon berusaha untuk mendesak maju dan mengalahkan lawannya, pasukan gabungan dari beberapa daerah di Brangwetan. Meskipun di beberapa titik pertempuran, pasukan Demak mampu mendesak pasukan Panarukan untuk mundur beberapa langkah, tetapi mereka belum mampu memecah ataupun menghancurkan gelar Cokrobio. Pasukan Panarukan mengandalkan beberapa orang yang berilmu tinggi untuk menjadi gerigi-gerigi senjata cakra yang diharapkan akan mampu membunuh senopati pengapit kanan dan senopati pengapit kiri pasukan Demak. Salah satu kekuatan yang menjadi gerigi cakra di sayap kiri pasukan Panarukan adalah Lembu Ireng yang telah membawa sebuah senjata tombak berujung 3 atau trisulo. Di dekat garis benturan kedua pasukan, Lembu Ireng mengedarkan pandangannya berkeliling. Dilihatnya, para prajurit kedua belah pihak sedang gigih bertempur. Silehungkeh genti kalindih, Singo Lenoprat terlampus. Saling bergantian menyerang yang lengah akan terkena senjata lawannya. Lembu Ireng maju ke depan beberapa langkah, lalu pandangannya menatap tajam beberapa puluh langkah di sampingnya. Dilihatnya, Menak Alit sedang bertempur melawan seorang perwira pasukan Demak. Tatapan Lembu Ireng yang tajam telah dapat mengetahui pakaian yang dipakai oleh lawan Menak Alit adalah seorang tumenggung. Kalau melihat pakaiannya, lawan Menak Alit adalah seorang tumenggung. Mungkin tumenggung itu yang menjadi senopati pengapit pasukan Demak, desis Lembu Ireng. Berarti lawan Menak Alit itu adalah seorang senopati Demak yang juga harus kubunuh, kata Lembu Ireng dalam hatinya. Kemudian ia pun segera bersiap untuk mengeroyok lawan dari Menak Alit. Sesaat kemudian Lembu Ireng segera melompat ke depan dan berlari mendekati Menak Alit yang sedang bertarung ketat melawan seorang perwira dari Demak. Tetapi Lembu Ireng yang sedang berlari merasa terkejut dan cepat-cepat menghentikan langkahnya ketika tiba-tiba di depannya telah berdiri seorang yang membawa tombak dan berpakaian seorang tumenggung dari pasukan Demak. Berhenti! Kau akan mencampuri urusan seorang senopati pengapit. Kau akan mengeroyoknya berdua, kata orang yang berdiri di hadapannya. Siapa namamu tumenggung? Kata Lembu Ireng. Aku Tumenggung Ronopati, kata Tumenggung Ronopati. Aku Lembu Ireng dari lereng Gunung Semeru. Tumenggung, kau dengar, aku sedang berada di peperangan. Aku bebas pergi kemanapun, kata Lembu Ireng. Tanpa menghiraukan perkataan dari Lembu Ireng, Tumenggung Ronopati kemudian tiba-tiba menyerang. Lembu Ireng sangat terkejut. Ia segera melompat untuk menghindari serangan tombak lawannya, dan dengan cepat ia membalas dengan serangan trisulo yang terjulur lurus ke arah leher. Sesaat kemudian,
Tumenggung, Ronopati, dan Lembu Ireng telah terlibat dalam sebuah pertarungan yang sengit, sehingga beberapa prajurit yang bertempur di dekatnya telah menyingkir agak jauh, khawatir terkena ujung tombak atau ujung trisula yang bergerak sangat cepat. Beberapa kali, dua landean dari kayu yang kuat itu saling berbenturan. Sekejap kemudian, ujung bilah tombak bergetar mengancam dada lawannya, lalu dibalas dengan ujung trisulo yang juga bergerak cepat akan menusuk leher. Sementara itu, di induk pasukan Panarukan, Senopati Agung yaitu Tumenggung Jayorono mengamati jalannya pertempuran yang sedikit berat sebelah. Ternyata pasukannya dapat didesak mundur oleh pasukan Demak. Jumlah prajurit Panarukan ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah prajurit Demak. Katanya dalam hati, "Trenggono, akan aku tantang kau untuk berperang tanding seorang lawan seorang," desis Senopati Agung Panarukan. Ki Tumenggung yang mengenal watak dari Sultan Trenggono mempunyai keyakinan kalau Sultan Demak itu tidak akan menolak tantangannya. Trenggono bukan seorang penakut. Dia tidak pernah menghindar dari tantangan lawannya, kata Tumenggung Jayorono dalam hatinya. Meskipun Trenggono melindungi dirinya dengan Aji Tamengbojo, aku pasti bisa menembusnya. Tumenggung Jayorono mengedarkan pandangannya berkeliling, tetapi ia terkejut ketika seorang penghubung yang datang menghadapnya telah mengatakan Menak Alit dan Lembu Ireng telah bertarung dan mendapat lawan yang seimbang. Menak Alit dan Lembu Ireng belum berhasil membunuh senopati pengabit pasukan Demak, kata Tumenggung Jayorono dalam hatinya. Bagaimana dengan sayap kanan? Coba kau lihat, apakah Kebulajer sudah berada di tempat Surokalong? Perintahnya kepada prajurit penghubung itu. Penghubung itu pun segera berlari ke sayap kanan pasukan Panarukan dan dilihatnya Kebulajer yang di tangannya menggenggam sebuah pedang sedang berjalan dengan cepat mendekati pertarungan Surokalong yang melawan seorang perwira pasukan Demak. Tetapi langkah Kebulajer terhenti ketika di depannya menghadang 3 buah pedang milik prajurit Wiropati yang telah siap mematuk dadanya. 3 orang prajurit Demak. Mereka harus kubunuh terlebih dahulu. Setelah itu, baru aku bisa membantu Surokalong, kata Kebulajer dalam hatinya. Tanpa berkata apapun, Kebulajer segera menyerang ketiga prajurit Wiropati yang telah berada di depannya itu, dan pedangnya kini telah berkelebat dengan cepat bergantian mengancam ketiga prajurit itu. Ketiga prajurit itu melangkah mundur mengambil jarak, lalu ketiganya bergantian menyerang Kebulajer dari 3 arah yang berbeda. Tetapi Kebulajer sama sekali tidak mengalami kesulitan dalam melawan 3 orang prajurit Wiropati itu. Bahkan ia mampu membuat ketiga prajurit itu harus mengerahkan seluruh kemampuannya.